merupakan bulan ke-10 berdasarkan kalender Imlek dan berentang waktu mulai tanggal 15 November hingga 14 Desember 2020. Logika tercampak, eksistensi rentan terjebak. Demikianlah kata kuncinya. Para pemirsa, para relasi, sahabat Sonora, dan tentunya tak ketinggalan dan khususnya Anda, para pembaca setia buku ramalan tahunan yang selalu hadir untuk menelaah dinamika tahun berikut beserta ramalan 12 Sio. Dan tanpa terasa, saudara sekalian, masa bulan ke-9 Imlek sebentar lagi sudah berlalu. Bagaimana kondisi fenomena bisnis di masa bulan berikutnya? Saudara, para pemirsa yang baik hati, menurut hemat saya, kalau logika kita jadikan dasar pijakan sebagai landasan berpikir, tidak pelak bahwa aspek kewarasan dan rasionalitas, yakni akal sehat, tentu saja merupakan tolak ukurnya. Dengan kata lain, saudara, apapun alasannya dan apakah itu disengaja ataupun tidak, apabila aspek logika, cara berpikir logis tercampakkan, yang kelak mencuat ke permukaan tidak lain dan tidak pula bukan adalah berbagai hal, sikap dan perilaku irasional yang tentu saja bersifat tidak masuk di akal, bertentangan atau bahkan memanipulasi akal sehat itu sendiri. Mengacu pada kata kunci bulan Imlek ke-10 yang berentang waktu mulai tanggal 15 November sampai dengan 14 Desember 2020, yang seperti saya katakan tadi, berkata kuncikan logika tercampak, eksistensi rentan terjebak. Jelas bahwa apabila sikap irasional tersebut tadi kelak mendominasi benak, menguasai jalan berpikir logis, maka matematika, logika, kebenaran dan kebijakan pun takkan mungkin terkandung lagi di dalamnya. Yang ada hanyalah lamunan dan hayalan semu belaka. Hayalan yang seolah-olah nyata berada di pelupuk mata, namun realitanya sungguh berkepalsuan. Hayalan yang bukan tak mungkin merasuk teramat mendalam, bahkan hingga berpotensi menciptakan ilusi dan fata morgana. Karena tiada kandungan bersifat konstruktif di dalamnya, tidak mengherankan kalau khayalan itu pun sungguh berketidakwajaran, di mana keniscayaan pun cenderung menjauh daripada kemungkinan untuk bisa digapai oleh siapapun. Tidak mengherankan pula kalau khayalan seperti itu kelak membawa banyak pribadi, pebisnis dalam artian seluas-luasnya, di bidang dan profesi apapun, terutama yang kurang tanggap dan kurang cermat mengevaluasi perubahan, mengevaluasi
perubahan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, dengan serta-merta menjadi mudah terhanyutkan. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif terhadap bermacam aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, kekeluargaan, tentu saja juga dalam berbisnis. Bahkan bukan tidak mungkin mencuatkan salah satu dampak buruk yang sangat berpotensi menciptakan berbagai macam kerugian, di mana khayalan yang bersifat menghanyutkan itu pun pada akhirnya melahirkan sekaligus memuncakkan aneka ketidakstabilan, ketidakseimbangan berpikir, hingga menimbulkan perasaan superior. Bahkan bukan tidak mungkin hingga menganggap diri sendiri atau bahkan kelompoknya sebagai seorang atau pribadi-pribadi megalomania. Sebagai megalomania, mari para pemirsa sekalian, kita bahas dasar analisisnya bersama-sama. Ya, selepas masa Kaugue, peranan unsur tanah yang sempat mencuat di antaranya dalam bentuk sikap dan perilaku berkedisiplinan, berkecermatan, dan bertanggung jawab, hingga mudah disikapi secara membumi. Di bulan ke-10 Imlek atau Cap Gue ini cenderung kerontang kembali, saudara. Terkecuali kalau sikap membumi untuk berbagai aspek tadi, misalnya disiplin, cermat, dan bertanggung jawab, terus dikesinambungkan dengan baik dan benar, sebagaimana telah disarankan pada video-video terdahulu. Kalau Anda lupa, ya nggak masalah, tolong simak kembali, khususnya penjelasan pada video Kaugue. Dan tentunya pula akan semakin gamblang apabila buku Tahun Tikus Logam Imlek 2571 yang masa berlakunya hingga 11 Februari 2021 Anda seksamai kembali. Setidaknya Anda tentu masih ingat bahwa elemen yang mendominasi di sepanjang tahun Imlek 2571 adalah unsur logam, betul, sebagai padanan tahun. Juga unsur air yang terproduksi melimpah karena produktivitas unsur logam. Ingat bahwa logam mencair menjadi unsur air. Dengan menggarisbawahi hal itu, Anda tentu paham benar bahwa menipis atau bahkan menguapnya kadar daripada aspek kedisiplinan, kecermatan, dan tanggung jawab berdasarkan metode analisis yin yang 5 unsur akan mendominankan besaran dan peranan unsur logam kembali. Ya, sekaligus pula tentu saja akan melimpahkan atau membanjirkan besaran dari peranan unsur air. Secara ringkas ya, kita ringkas saja. Dapat kita jelaskan begini. Dominasi unsur logam tentu saja akan menjadi ancaman bagi eksistensi unsur kayu. Sedangkan unsur air tentu saja harus dan berpotensi menimbulkan atau menumbuhkan unsur kayu. Namun, apabila unsur air tersebut berlimpah melampaui kadar normal, maka itu pun mengindikasikan adanya lahirnya dampak buruk bagi unsur kayu itu sendiri. Mengapa? Karena bukan pertumbuhan unsur kayu yang kelak mencuat ke permukaan,
justru lebih pada proses pelapukan daripada unsur kayu. Dengan kata lain, ancaman logam dan pelapukan air terhadap unsur kayu berdasarkan logika, berdasarkan analisis yin yang 5 unsur, tentu saja harus dimaknai sebagai adanya pengekangan, pelemahan, bahkan penggamangan terhadap aspek yang diwakili oleh unsur kayu. Apakah itu? Misalnya, aspek leadership, karisma, wibawa, kepemimpinan. Ya, itu semua yang diwakili oleh unsur kayu. Sehingga hal-hal tadi tentunya akan melemah. Penegakan dan kesinambungan prinsip pun sulit untuk ditegakkan kembali sebagai sebuah kebijakan baik dalam bergaul maupun beretika dalam berbisnis. Nah, kalau kesemua itu tak diantisipasi semenjak dini, tidak pelak eksistensi diri pun akan mudah goyah dengan sendirinya. Dan kalau prinsip sudah tergoyahkan, apalagi sudah tergiring ke dalam pandangan cara berpikir orang lain atau pihak lain, maka kemampuan berpikir logis kita pun tampak tersadari lagi kandas. Ya, pastilah sudah kandas, bahkan bisa saja hingga tiada berbekas lagi. Bukan tidak mungkin terjadi situasi atau kondisi yang jauh lebih parah daripada itu. Kondisi di mana bukan hanya kehilangan prinsip ataupun kerancuan ketika berpikir logis semata. Sikap keras kepala menganggap bahwa pandangan yang sadar ataupun tidak ternyata berasal atau kita adopsi dari pihak orang lain, dalam kegamangan kita sendiri benar-benar kita yakini sebagai sesuatu yang absolut. Jadi keliru toh? Atau merasa segala sesuatunya sudah tak perlu dipikir-pikir panjang lagi, hingga tak patutlah kita untuk mengevaluasinya atau menegosiasikannya kembali. Hal itu kelak akan semakin marak bermunculan ke permukaan. Tentunya sebagai pebisnis kita patut mewaspadai hal itu. Tegasnya, selalu menganggap saya yang paling benar dan kamu selalu salah. Saya serba tahu dan kamu tidak tahu apa-apa merupakan fenomena yang sepatutnya kita waspadai. Begitulah kalau unsur logam mendominasi kayu, saudara. Selain itu, dan dengan menggarisbawahi kesemua hal tersebut di atas, tak berlebihan kalau fenomena bersifat megalomania sebagaimana telah kita ungkapkan di atas, tentu saja kecenderungannya menjadi sangat besar. Selain itu, dan dengan menggarisbawahi kesemua hal tersebut di atas, tak berlebihan kalau fenomena bersifat megalomania sebagaimana telah dikemukakan tadi, di mana kecenderungan saya paling serba tahu, bahkan paling berkuasa, padahal tidak. Kesemua itu sudah saya pikirkan dengan masak, bahwa ini seharusnya begini dan itu seharusnya begitu, padahal hanya omdo belaka. Saya yang bekerja mati-matian dan karenanya semua harus berpaling melihat dan menghormati saya, padahal kesemuanya itu merupakan hayalan belaka. Dan berbagai hal yang bersifat menyanjung diri sendiri namun tidak masuk di akal merupakan sebagian di antara yang patut kita waspadai pula.
Alhasil saudara, sebagai pebisnis, kita harus mampu menjaga diri dan benak kita sendiri agar tidak terperosok ke dalam pengabaian logika. Sekaligus harus mampu menghindari pribadi-pribadi yang terperangkap ke dalam fenomena semacam itu. Agar jeripaya yang kita upayakan kelak tidak percuma dan agar target tujuan kita pun tidak mudah mengalami penyimpangan. Pendek kata saudara, hindari diri kita dari berbagai macam jebakan dengan senantiasa menajamkan logika dan tak pernah lupa, tidak pernah alpa untuk selalu bersikap membumi. Setelah ramalan dinamika bisnis pada cap gue telah kita pahami benar, ada baiknya kalau ramalan sio masing-masing pun kita seksamai pula. Oke? Sio tikus, sungguh pun Anda bukan seorang yang angkuh ataupun keras kepala. Kini, di masa cap gue ini, kecenderungan terjadinya sikap dan perilaku semacam itu sangat besar. Kalau kecenderungan buruk tersebut tak Anda hindari, kerugian dalam berbagai bentuk kekhawatiran diramalkan berpotensi mereduksi atau melemahkan aspek kecermatan yang kini lebih dan sangat Anda butuhkan. Karenanya saudara, agar kecermatan tersebut takkan kehilangan fungsi manfaatnya, ketenangan diri dengan misalnya banyak mengalah demi kemenangan patut Anda berdayakan dengan semasif dan semaksimal mungkin untuk mencapai ketenangan tadi, sekaligus meminimalkan kekhawatiran agar takkan mungkin berlebihan keluh kesah pada siapapun, tak terkecuali pada diri sendiri, harus dipantangkan benar. Kalau Anda tenang, Anda takkan berpangku tangan. Dan dengan bersikap seperti itu, keberuntungan di masa berketidakselarasan ini relatif masih sangat mudah untuk Anda stabilkan. Gampang kan? Sio kerbau, bukan tidak mungkin dimulai dari khayalan. Berbagai inovasi dan kreativitas dapat Anda lahirkan. Namun, khayalan pada cap gue ini seyogianya Anda waspadai benar. Tekanan yang sungguh tak berkestabilan kadang bisa jauh membesar hingga berpotensi melemahkan gairah dan tanggung jawab. Atau bahkan sebaliknya, justru bisa mengacaukan keseimbangan diri dan pikiran. Bahkan, apabila fokus kepedulian Anda tidak Anda masifkan pada berbagai kepentingan primer, terutama yang sudah bersifat rutin, sepak terjang Anda pun dikhawatirkan bisa kehilangan arah, di mana sikap membabi buta, sadar ataupun tidak, tahu-tahu sudah mengacaukan target tujuan yang telah Anda rencanakan sendiri. Karenanya, dan agar kesinambungan aktivitas dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan agar potensi keberuntungan pun mudah ditingkatkan, aspek kewajaran
wajar dalam bersikap, wajar dalam mengambil keputusan, wajar ketika bernegosiasi, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya dalam konteks kewajaran. Patut diupayakan dengan kepatuhan dalam menegakkan prinsip. Kepatuhan dalam berprinsip. Ingat itu. Untuk itu, sikap perfeksionis sebaiknya tidak Anda jadikan tolak ukur dahulu. Namun, pantangkan sikap toleran yang berlebihan agar kebijakan Anda kelak tidak mudah tergiring ke dalam muslihat yang ditebarkan oleh siapapun, oleh pihak manapun. Sio macan. Sebagaimana telah dikemukakan pada ramalan Kau Gue, bulan Imlek ke-9 yang baru saja berlalu, sikap siapa saya yang sadar ataupun tidak cenderung dan seolah mengasumsikan diri sebagai sosok syarat dengan superioritas patut Anda hindari benar. Kendati begitu, menjadi keliru, sangat keliru kalau hal itu Anda tafsirkan dengan sikap defensif, apalagi menyerah tanpa syarat, ya. Jadi superioritas jangan, menyerah tanpa syarat apalagi. Justru upaya memotivasi diri agar tak kehilangan semangat, maju tak gentar, seyogianya selalu ditanamkan ke dalam benak. Ke dalam benak. Ini penting agar logika Anda pun kelak semakin menajam, hingga tak mudah terlena ataupun dihanyutkan oleh bermacam pandangan bersifat misleading yang bertujuan menyesatkan. Dengan kata lain, tanpa motivasi berkelanjutan, semangat dan logika Anda di era Cap Gue ini rentan mengalami banyak gangguan. Sampai di sini Anda patut paham bahwa motivasi sangat diperlukan. Sebaliknya, dengan ketajaman logika yang fresh jauh daripada kontaminasi, selain prinsip berbisnis takkan tergoyahkan, dengan kesabaran yang tidak berketergesaan, sepak terjang Anda pun takkan mudah menyimpang daripada target perencanaan. Alhasil, untuk menstabilkan atau bahkan meningkatkan aspek keberuntungan, Anda pantang mudah percaya. Dalam hal mendelegasikan kewenangan, pantang pula kalau tak disertai upaya pengontrolan yang ketat hingga semasif mungkin. Sio kelinci. Satu hal yang patut Anda ingat, bahwa era berketidakselarasan Ciong belum berakhir. Namun, dalam 2 bulan belakangan ini, baik pada Kau Gue yang baru saja berlalu maupun Cap Gue yang sekarang ini, walaupun tidak semuanya gelap ataupun tidak semuanya transparan, keterbukaan diramalkan berada di antara ketidakselarasan tersebut. Jadi yang transparan bisa berada di balik kegelapan tadi. Dengan memahami hal itu, penting bagi Anda yang bersio kelinci untuk
meningkatkan keyakinan diri dan ekstra cermat. Serta jangan mudah menyerah berputus asa. Yang penting di era cap gue ini, Anda patut meminimalkan keraguan, tak berleha-leha hingga tanpa sadar terlelap dalam lamunan. Hayalan yang pada pembahasan awal telah diwanti-wanti agar tak mudah memerangkap diri, ya, juga harus diwaspadai. Juga tak pula memendam kesumat berbentuk apapun, termasuk kesumat terhadap kekeliruan yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Sebaliknya, dengan ekstra kehati-hatian, Anda pun patut lebih membulatkan keyakinan, kepercayaan diri sendiri, mengembangkan kreativitas, sekaligus mengorientasikan semangat demi penstabilan tekad dan ambisi. Karenanya, kepedulian Anda terutama terhadap tanggung jawab bisnis layak semakin ditingkatkan walaupun bertahap. Di antaranya dengan memanfaatkan saat-saat selaras yang tertera pada kalender Imlek 2571. Untuk itu, dan demi mewujudkan peningkatan kesuksesan, Anda seyogianya tidak buang-buang waktu dengan percuma. Dan juga mempantangkan perdebatan. Kalaupun terpaksa, kalaupun Anda terpojokkan untuk berdebat, hindari keangkuhan dan sikap keras kepala agar lawan bicara Anda itu pun serasa memperoleh kemenangannya. Shio Naga. Bagaimana keberuntungan Anda pada kau gue yang baru saja berlalu? Menurunkah? Tentu saja takkan mungkin terjadi kalau objektivitas diantaranya tidak pernah disikapi, tidak pernah tersikapi dengan ketegasan yang berlebihan. Ya, dampak positif daripada konsistensi Anda dalam menanggulangi dinamika kagwe itu pun kelak akan mampu berkelanjutan, berkesinambungan hingga ke era cap gue ini. Salah satu di antaranya adalah kestabilan Anda dalam mengolah pemikiran, di mana sindroma kekuasaan ataupun cengkeraman hayalan yang kini sangat bertebaran. Sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan awal, kalau lupa tolong disimak lagi, kelak takkan mudah melemahkan ketajaman Anda. Apakah itu ketika Anda bernaluri ataupun berlogika bisnis. Karenanya, keluasan wawasan dan pandangan tentu saja patut Anda tingkatkan. Begitu pula halnya dalam mencerna baik buruknya sebuah masukan, pantas Anda sikapi sebijaksana mungkin. Yang penting, jangan terpaku pada sebuah kehendak. Dengan bersikap seperti itu, apalagi dengan menjauhkan segala buruk sangka yang tidak beralasan dan tak terbukti atau berbukti akurat. Selain benak Anda akan terlapangkan dengan sendirinya, kecenderungan mencuatnya kesalahpahaman pun takkan mungkin terjadi. Alhasil, hambatan nyaris tertiadakan. Oke toh? Peluang keberuntungan pun kelak akan semakin gilang gemilang.
Tentu saja jangan pernah Anda sia-siakan hal itu. Sio ulang. Keraguan, bahkan kecurigaan yang mencuat di era cap gue ini memang dan sungguh sangat beralasan dan sangat berkewajaran. Hal itu, dan kalau Anda rasakan itu yang dimaksudkan, justru merupakan pertanda bahwa sikap cermat Anda masih berfungsi dengan baik. Dan oleh karena itu pula, tak keliru kalau kiat bersepak terjang didefensifkan dahulu. Walau begitu, sebesar apapun rasa curiga menggelitik benak, di masa kini hal itu tak pantas Anda kemukakan, tak pantas Anda gamblangkan, apalagi dengan sikap yang vulgar. Mengapa? Karena pada cap gue ini, sikap vulgar Anda tadi dikhawatirkan akan melahirkan permasalahan yang tidak terduga sama sekali. Bahkan, bukan tidak mungkin problema teramat kecil sekalipun bisa membesar dengan seketika kalau tidak kita seksamai dan kita waspadai benar. Daripada menspekulasikan hal itu, jauh lebih baik kalau Anda senantiasa mengedepankan solusi dari hati ke hati. Untuk itu, padukan kemampuan bernaluri Anda dengan kecermatan Anda dalam mengolah logika. Karenanya, arogansi tentu saja harus Anda pantangkan benar. Satu hal yang kini patut Anda camkan benar, karena ini penting sekali untuk menjaga dan menstabilkan keberuntungan Anda, agar di bulan ke-10 ini keberuntungan itu tidak mungkin menukik tajam. Antara lain, Anda sebaiknya jangan bersikap terlalu agresif, apalagi hingga melampaui batas-batas kemampuan Anda sendiri. Dan jauhi perspekulasian dalam bentuk apapun. Gejala pembangkangan, pembongkongan, dan penipuan tentu saja patut Anda waspadai pula. Sio kuda. Anda yang bersio kuda tentu masih ingat bahwa di tahun tikus logam 2020 ini, Imlek 2571, yang bersio kuda telah diramalkan sedang berketidakselarasan, dan itu lazim kita sebut sebagai sio kuda sedang didera ciong. Kecuali apabila jumlah nilai keberuntungan Anda memang setelah dihitung-hitung ternyata di atas rata-rata. Apakah Anda sudah menghitungnya? Namun, terlepas daripada itu, terlepas daripada jumlah nilai keberuntungan, berapapun nilai keberuntungan Anda, potensi Anda pada bulan ke-9 yang lalu memang diramalkan berbeda, di mana peningkatan aktivitas dan kesuksesan takkan sesukar sebelumnya. Jadi, dengan kata lain, kalau pada bulan ke-9 lalu Anda masih memble, Anda patut koreksi. Ada apa? Ada kesalahan apa yang sebelumnya pernah Anda perbuat?
Anda yang bersio kuda, asalkan pada cap gue ini, pada bulan ke-10 ini, Anda selalu membawa diri dengan tenang dan dapat mengendalikannya dengan sebaik mungkin, jauh daripada sikap egois, juga tidak keras kepala, bahkan sudi mengalah, maka peningkatan aktivitas dan kesuksesan yang telah dimulai pada bulan ke-9 lalu itu pun takkan sukar untuk dipacu terus agar bisa berkelanjutan. Dan agar kecenderungan agak menurun pun tidak mungkin terjadi, maka sikap optimistis bertanggung jawab harus benar-benar Anda masifkan. Optimis bertanggung jawab. Apa itu? Optimis dalam artian senantiasa berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Bertanggung jawab dalam konteks bahasan ini tentu saja patut dimaknai sebagai tidak berpikiran sempit, melainkan berpijak pada moto win-win solution. Misalnya, dan tak memaksakan kehendak, namun berusaha menemukan jalan tengah. Karenanya penting bagi Anda untuk selalu bertindak tegas, juga tidak ceroboh, agar problema yang dikhawatirkan mencuat setelah masa pertengahan cap gue ini pun takkan sukar diantisipasi, bahkan kelak mudah dikendalikan dengan sebaik mungkin. Sio kambing, patut Anda pahami benar bahwa walaupun sio kambing di tahun tikus logam 2020 Imlek 2571 ini tak termasuk dalam kelompok berkeberuntungan teratas, tak pula tergolong sebagai sio-sio yang diramalkan berketidakselarasan. Jadi tidak teratas juga tidak ciong. Nah, mengapa hal itu patut dipahami? Ya tentu saja agar Anda makin membulatkan keyakinan demi memasifkan ketegasan, dengan tujuan agar peningkatan keberuntungan yang diramalkan berpotensi memuncak pada bulan ke-10 ini, pada cap gue ini, takkan luput dari genggaman Anda. Anda patut tegas menghalau beberapa kecenderungan buruk yang dikhawatirkan kelak menjadi batu sandungan. Batu sandungan yang patut Anda waspadai itu diantaranya kecenderungan terjadinya upaya-upaya pelemahan prinsip. Apakah itu yang diakibatkan faktor eksternal ataupun faktor internal, penundaan pekerjaan dan tanggung jawab, juga yang berkenaan dengan sikap dan sepak terjang yang sadar ataupun tidak, dikhawatirkan syarat dengan aksi menghalalkan segala cara. Karenanya saudara, dan agar segala sesuatunya bisa berkelancaran, selain antisipasi dan penanggulangan berbagai batu sandungan tadi patut dimasifkan benar, Anda pun diharapkan untuk menjaga keseimbangan benak, agar hayalan yang tak masuk di akal kelak mudah sekali untuk Anda singkirkan. Sedangkan yang memang masuk di akal, yang bersifat positif dan konstruktif, kelak dapat pula Anda manfaatkan sebagai modal untuk menciptakan kreativitas yang bermanfaat. Sio monyet, sungguh pun sio Anda termasuk yang diramalkan berkeberuntungan terbaik.
Bukan berarti tiada sebuah rentang waktu yang tak pantas untuk Anda waspadai benar. Masa cap gue ini tentu saja merupakan salah satunya. Masa di mana rasa khawatir dan tidak tega berlebihan bisa dengan tiba-tiba menyergap benak Anda. Kalau hal itu tak Anda antisipasi sejak dini, kekhawatiran terjadinya berbagai problema tak masuk di akal yang bukan tidak mungkin pula berpotensi mengacaukan kestabilan aktivitas, kelak bisa jadi gangguan fatalis bak duri di dalam daging. Karenanya penting bagi Anda yang bersio monyet untuk mengukuhkan prinsip agar tidak mudah tergiring, apakah itu oleh masukan ataupun rekayasa lainnya yang bertujuan mengecokkan benak pemikiran Anda, dan agar sepak terjang Anda pun tak keluar daripada garis kebijakan ataupun menyimpangkan tujuan, melainkan tetap tertata sebagaimana mestinya, dan semangat Anda pun seyogianya terstabilkan benar agar senantiasa berkeselarasan dengan kepentingan Anda sendiri. Jadi semangat perlu diselaraskan dengan kepentingan. Tolong hal itu dipahami benar. Mengingat akan adanya kecenderungan bersifat gangguan tadi, ada baiknya kalau pemuncakan aktivitas tak Anda manuverkan dahulu. Jadi kalau ada rencana untuk memuncakkan segala sesuatu hal, memanuverkan segala sesuatu hal, tolong tidak Anda mulai pada bulan ke-10 ini. Anda tunda dahulu hingga bulan berikutnya. Apalagi kalau manuver yang ditujukan demi dan untuk mengondisikan sebuah pencabangan tujuan. Bagi Anda yang bersio monyet, yang penting untuk diupayakan di sepanjang masa cap gue ini tak lain adalah mempertahankan kadar kesuksesan agar terus dapat dan mudah dikesinambungkan. Sio ayam, ketimbang era kau gue, degaan ciong atau ketidakselarasan pada cap gue ini diramalkan agak membesar. Hati-hati lo ya. Walau begitu, namun terlepas daripada jumlah nilai keberuntungan Anda pada tahun tikus logam 2020 Imlek 2571 ini, yang walaupun diramalkan agak menurun, keberuntungan pada era cap gue ini ya tentu saja masih tergolong lebih daripada sekedar cukupan. Jadi dari bulan Imlek ke-9 memasuki bulan ke-10, penurunan memang sulit kita pertahankan. Namun kalau itu pun sulit, toh kadar keberuntungan yang masih mampu Anda raih tentu tidak akan mengecewakan Anda. Namun kalau keberuntungan Anda memang di atas rata-rata, bukan tak mungkin Anda akan mengalami peningkatan. Nah, sudahkah Anda menghitung jumlah nilai keberuntungan Anda? Silakan. Di sepanjang masa cap gue, yang patut Anda pedulikan dengan sungguh-sungguh diantaranya adalah masalah keterbukaan dalam bergaul. Bergaul dalam artian seluas-luasnya.
Tak kecuali khususnya dalam beraktivitas bisnis. Keterbukaan di sini mengandung makna berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas berkomunikasi. Misalnya, demi dan untuk menjalin kedekatan dengan para relasi lama yang mungkin saja tanpa disengaja telah Anda lupakan. Tolong itu dijalin kembali. Kendati begitu, dan walaupun dukungan sangat Anda butuhkan, bukan berarti aspek kehati-hatian pantas dikorbankan. Ingat loh ya, bahwa deraan Ciong kini justru agak meningkat. Karenanya, kecurigaan masih amat berkepatutan. Namun, menjadi tak pantas apabila kecurigaan tersebut tidak Anda kemas dengan sedemikian rupa agar tidak mencuat ke permukaan dan agar tidak melahirkan kesalahpahaman di masa kemudian. Dan agar kendala kian mengecil, ada baiknya kalau pengeluaran bersifat sekunder sebisa mungkin Anda tiadakan dahulu. Bahkan hutang piutang pun patut dibatasi agar tiada kesilafan yang bisa menjadi batu sandungan bagi jangka panjang. Tolong hal itu dicamkan benar. Sio anjing. Bagi Anda yang bersio anjing, kadar ambisi pada cap gue ini diramalkan tidak berkestabilan. Kadang bisa begitu meninggi, bagai Anda mendapatkan keyakinan berlipat-lipat ganda. Namun, terkadang melemah bagai kehilangan energi, lunglai dengan begitu saja. Kondisi dilemati seperti itu tentu saja akan melahirkan keraguan, baik dalam bersikap maupun bersepak terjang. Dampak daripadanya tentu saja tak akan menguntungkan, karena bisa mengganggu prinsip, daya juang, bahkan keseimbangan berpikir. Solusinya tentu saja tidak sesuka dugaan Anda. Tenang, kesemua yang bernuansa negatif tadi takkan mungkin mencuat ke permukaan kalau semenjak dini Anda telah mempersiapkan target perencanaan yang matang namun berkewajaran. Dengan begitu, prinsip Anda justru akan makin berkemantapan, jauh daripada gangguan. Bahkan, hayalan yang sekedar angan-angan belaka itu pun justru bisa menjadi motivasi untuk kian meningkatkan daya juang dengan etos kerja yang semakin bermanfaat karena sifat babuni yang selalu menyelaraskan kemampuan bermatematika logika dan bernaluri bisnis. Anda mungkin bertanya, kalau kesemua itu telah dikondisikan, langkah apa yang patut ditempuh agar potensi keberuntungan semakin membaik? Ya, jangan pernah bersikap ataupun terkesan otoriter. Hindari pemaksaan kehendak ataupun berbicara tajam dengan tujuan untuk lebih mengentalkan solidaritas, terutama berkaitan dengan upaya misalnya meningkatkan kinerja dan profesionalisme teamwork kita sendiri dan hal-hal sejenis lainnya. Ini penting demi mendukung aktivitas memuluskan potensi keberuntungan yang kini diramalkan justru sedang dan lebih terbuka. Sio babi, salah satu sikap buruk daripada keras kepala
adalah tidak mau atau juga tak sudi menuruti nasihat orang atau pihak lain. Mengingat bahwa peran logika di era cap gue ini cenderung melemah, di mana muslihat berbentuk penggiringan opini pun dikhawatirkan begitu marak, sikap keras kepala Anda itu di masa kini tentu saja takkan menjadi keliru kalau Anda tujukan untuk menangkal bermacam kecenderungan buruk tadi. Bahkan bukan tak mungkin pula berpotensi menyingkirkan berbagai hayalan semu. Hayalan semu yang seperti apa? Tolong Anda simak bahasan awal, ya. Namun begitu, patut dipahami bahwa keras kepala dalam konteks bahasan ini tidak lain dan tidak pula bukan adalah ketegasan bersifat membumi yang mengacu dan berpedoman pada prinsip ataupun garis kebijakan yang sudah terbakukan. Dengan kata lain, sepanjang Anda tidak bersikap hantam kromo, tidak bersikap asal-asalan ataupun semau gue, tidak sembarangan bertindak, takkan mungkin deh potensi bisnis Anda dapat berlalu dengan begitu saja. Agar keras kepala tidak salah arah dan sikap hantam kromo tak perlu terjadi, celikan mata, buka telinga, merupakan kiat yang pantas Anda masifkan. Dengan bersikap seperti itu, berbagai kesempatan emas, baik yang transparan, berada di depan mata, ataupun bahkan tersembunyi sekalipun, takkan mungkin lolos dari pengamatan Anda. Untuk itu, hindari ketegasan agar tiada kerancuan penilaian terhadap apapun yang Anda lihat dan dengar. Kendala pun oleh karenanya akan kian minimal. Luar biasa. Para pemirsa sekalian, para relasi, sahabat Sonora, dan pembaca buku yang setia, demikianlah bahasan kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi masukan bermanfaat bagi Anda semua. Namun demikian, apabila Anda masih mengalami ganjalan ya yang di luar konteks pembahasan kita ini, Anda sebaiknya menyimak buku yang sudah saya tulis, buku Tahun Tikus Logam Imlek 2571, khususnya bab mengenai solusi dan kekeliruan feng shui. Jangan-jangan hambatan Anda adalah dikarenakan penataan feng shui yang kurang baik, ya. Demikianlah saudara sekalian, kesuksesan Anda tentu akan membahagiakan saya yang telah menghantarkan ramalan 12 sio ini. Sukses selalu.